Jangan tonton sepotong-potong, tonton video ini sampai tuntas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini saya masih hidup berjumpa dengan orang-orang di Padang Lawas Utara. Maka saya bersyukur pada Allah dengan ucapan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita tak tahu mana halal, mana haram, mana baik, mana buruk sebelum dia datang ke dunia ini. Maka kita terima kasih pada dia dengan mengucapkan salawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kalau pergi ke rumah mertua, jangan lupa membawa rebung. Sudah sampai di Gunung Tua, tapi tak ada nampak gunung. Apa kabar orang Gunung Tua? Sehat? Dia ada walau kita sasudena. Masya Allah, tabarakallah, melimpah ruah. Kanan penuh, kiri penuh, belakang apa lagi, depan tak apalah penuh kali. Orang Gunung Tua berbisik-bisik kepada Abang Toguan Harahap. Datang Bang Toguan Harahap, berbisik-bisik pula kepada abang kami Wan Gus Irawan Pasaribu. Abang kami Gus Irawan Pasaribu berbisik-bisik pula kepada abang kami Tuan Haji Harun Mustafa Nasution. Akhirnya sampailah kepada Abdul Somad. Hafal silsilahnya tadi kan? Kita ulang sekali lagi. Orang Gunung Tua meminta kepada abang kita Toguan Harahap. Abang dan Toguan Harahap meminta kepada abang Gus Irawan Pasaribu. Dari Bang Gus Irawan Pasaribu memohon kepada abang kami Tuan Haji Harun Mustafa Nasution. Barulah sampai kepada Abdul Somad. Bisa diingat-ingat nama-nama nih kan? Sampai 17 April aja. Apa maknanya? Kita tidak bisa langsung sampai kepada Allah kalau tidak melalui ulama dan nabi. Bisa orang Padang Lawas Utara, orang Gunung Tua langsung datang ke Pekanbaru jumpa Abdul Somad. Mana bisa? Rumahnya tak tahu tadi mana, jadwalnya tak tahu, apalagi dia jarang di rumah. Namanya Ustadz Toib. Jarang di rumah. Maka kita minta tolong sama orang lain. Begitu jugalah kita dengan Allah. Kita meminta kepada Allah, tapi dengan banyak-banyak bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Melalui salawat tadi kita minta tolong kepada Allah melalui jalan 5 orang. Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri. Kenapa tak langsung sama Allah? Karena kita merasa diri kita ini kotor, banyak dosa. Nimbang sawit kadang berondolnya kurang. Nimbang karet getah kadang berat, pas dibelah rupanya dalam batu bata. Berjualan ikan, cabai, bawang, tomat di pasar, pas ditimbang berapa ini? 1 kilo, rupanya dibawa ke rumah 7,5 on. Banyak silap salah dosa kita, betul? Dosa kita kadang bukan mendengar sholawat, telinga mendengar apa?
Kalau yang dipakai lagu Mandailing, lagu Batak, lagu Minang masih boleh. Ini lagu-lagu macam-macam. Telinga kita berdosa, mata apalagi. Alhamdulillah di Padang Lawas Utara di Gunung Tua perempuan-perempuan pakai jilbab panjang. Di tempat lain tinggi 170 cm dipakai kain 70. Naik ke atas terbuka lutut hitam bekudis bekurap. Alhamdulillah di Padang Lawas Utara di Gunung Tua perempuan-perempuan berjilbab panjang dan berrok panjang. Tak ada yang pakai celana panjang. Kalaupun ada pakai celana panjang tetap juga ditutup pakai baju panjang di luar. Alhamdulillah. Maka kita yang banyak dosa ini rasa tak sanggup dekat dengan Allah, maka minta kepada Rasulullah supaya disampaikan kepada Allah. Ya Rasulullah, mudah-mudahan dengan salawat kami kepada engkau sampailah kita kepada ridha Allah. Amin. Tapi dari mana kita bisa kenal Nabi Muhammad kalau tidak dikenalkan oleh para alim ulama? Ini di belakang saya banyak tuan-tuan guru, para ustadz alim ulama. Mudah-mudahan dipanjangkan Allah umur mereka, dibuatkan Allah mereka aman, damai, tentram, sehingga mereka khusyuk mendoakan kita semua. Ustadz Somad ini tidak beradat, Ustadz Somad ini tidak sopan, berani membelakangi ulama. Sebelum saya maju tadi 10 jari sudah kuangkatkan minta maaf kepada mereka. Begitu kuangkat 10 jari semua mereka mengangguk. Mengangguk artinya majulah Somad, maju. Seandainya ada di antara mereka tadi yang menggeleng, jangan, kata dia, paksa saya ceramah begini semua. Assalamualaikum. Masya Allah, tabarakallah. Tengoklah gambar-gambar mereka, tapi gambar saya yang dibuat paling besar sini. Tengok. Kalah gambar abang Anda Agus Irawan, kalah gambar Harun Mustafa Nasution, kalah gambar Pak Toguan Harahap. Dibuat mereka gambar saya paling tinggi gambar saya. Begitulah mereka memuliakan adik mereka yang paling kurus, yang paling kecil. Saudara yang dimuliakan Allah SWT, apakah orang Padang Lawas Utara, orang Gunung Tua rajin bersolawat? Yang tak rajin bilang aja rajin. Rajin. Nanti balik dari sini banyak-banyak bersolawat. Ini kadang membeli kangkung 2 ikat, ngomongnya setengah jam. Laki orang, bini orang, anak orang, menantu orang, laki orang, bini orang, anak. Kenapa mencakapkan aib orang? Besok pagi kalau ada yang ngajak orang membicarakan aib orang, cacat orang, kekurangan orang, ganti dengan gimana kabarnya anak saya bukan sudah hamil? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Inna salatakum ma'rudatun alayya. Salawat kalian dari Gunung Tua dibawa ke kota Madinah Al-Munawwarah. Salawat opung, salawat ibu, salawat bapak dibawa ke makam Nabi di kota Al-Madinah Al-Munawwarah dari Gunung Tua Padang Lawas Utara. Berapa kilometer dari Gunung Tua ke Madinah? 9.000 kilometer. Siapa yang tak percaya ukur sendiri. Mudah-mudahan diberikan Allah kita rezeki murah sampai ke kota Madinah makam Nabi. Langsung nanti kita di depan makam dia. Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Habiballah, Assalamualaikum ya khaira khalqillah. Tapi jangan pula sampai tertipu, terapel, penipu. Dikutipnya duit, berangkat umroh 12 juta, rupanya cuma sampai Jakarta. Nah, itulah namanya umroh Cengkareng. Makanya berangkatlah umroh sama trapel yang terpercaya, orangnya ada di sini, namanya abang kami Iqbal Sauki Pulungan. Itu yang pakai kacamata hitam yang ganteng macam Deddy Dores. Tapi ada yang ibu agak kecewa sedikit kalau saya ceritakan tentang dia. Mau? Janji jangan kecewa ya. Dia sudah nikah. Tapi bininya baru 1. Artinya masih ada kesempatan 3 kali lagi. Ibu setuju? Tak setuju mereka, bang. Ternyata orang Padang Lawas Utara tak bisa berpindah ke lain hati. Masya Allah, tabarakallah. Beginilah generasi yang ketika hamil dulu anak sudah diajak bersolawat. Di Padang Lawas Utara ada orang baca barzanji kalau mengayun anak. Ada waktu mau nikah baca barzanji. Marhaba ayanon. Saya dulu waktu kecil selalu dibawa emak saya. Kadang tak dibawanya pun saya kejar. Menangis saya dari belakang mengejar dia. Ustaz mau ikut marhaban? Bukan. Ustaz mau ikut barzanji? Bukan. Bukan mau ikut salawat? Bukan. Jadi kenapa Ustaz ikut? Mau pulut kuning sama telur ayam.
Itulah kenapa anak-anak pagi ini dibawa supaya mencintai ulama, mencintai guru-guru, mencintai pengajian. Yang paling penting adalah mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Ibu rajin sholat duha? Bilang aja rajin, rajin. Biarpun belum dilaksanakan, besok duha. Sekarang udah lewat dah, besok duha. Tadi alhamdulillah saya sebelum berangkat saya tengok abang saya sholat duha. Saya sebetulnya jarang-jarang sholat duha. Kadang sibuk, kadang tak sempat, kadang capek. Menengok abang kita sholat duha, kita pun jadi semangat pula. Itulah pentingnya berkawan sama orang yang bersolawat, bersolat, bersodakoh. Kalau saya tanya nanti, tiga kemungkinan: solawat, solat, sodakoh. Bukan somat. Masya Allah, bangga kita, anak-anak muda kita, anak-anak mudi kita, tertulis di atas kepalanya La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Apakah mungkin hanya la ilaha illallah, tak mau menyebut nama Muhammad, diterima? Wa may yabtaghi ghairal islami dina, siapa yang tidak mengikuti ajaran Muhammad sallallahu alaihi wasallam, falai yuqbala minhu, maka di akhirat dia tidak akan diterima. Rumah anak yatim yang kau bangun sia-sia, sedekah masjid yang kau bina tidak bermanfaat, anak fakir miskin yang kau tolong tidak akan datang menolong. Kenapa? Karena tidak menyebut Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khutbah Jumat, ibu dengarkan baik-baik. Bapak sholat Jumat, tiba-tiba khotibnya lupa menyebutkan sholawat. Rukun khutbah ada 5. Alhamdulillah, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, usikum wa nafsi bitaqwallah, Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat. Turun khotib dari mimbar, batal khutbah Jumat. Kenapa? Karena dia lupa menyebut satu rukun khutbah, sholawat, sholat. At-tahiyatul barakatuh salawatut thayyibatullah. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tiba-tiba sebelum mengucapkan salawat, berbunyi HP-nya. Karena mau cepat, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Apakah sah salatnya? Batal salatnya. Kenapa? Karena tidak bersolawat. Alhamdulillah, orang Gunung Tua kenapa tahan mendengarkan ceramah panas-panas? Karena mereka adalah generasi yang bersolawat. Sedang hamil tua mau melahirkan, masak sarapan pagi, tetap bersolawat. Salatullah, salamullah. Sebentar, ala toh, bini lakinya minta kopi. Salatullah, salamullah. Ibu-ibu yang hamil bersolawat, ibu-ibu yang hamil bersolawat, ibu-ibu yang mengandung bersolawat, anaknya mendapatkan keberkahan di dalam, suaminya mendatangkan ketenangan. Lahirlah generasi yang tahan mendengarkan ceramah walaupun panas terik. Betul? Saya aja yang di bawah atap berkeringat kepanasan, maka saya gulung. Apalagi bapak-bapak, ibu-ibu di bawah panas. Tengok kabulnya doa orang yang berselawat. Begitu dibilang panas, langsung datang tisu. Padahal yang awak minta kipas angin. Tidak. Saya termasuk penceramah yang tak pandai sindir menyindir. Terus terang, jangan ada dusta di antara kita. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nanti kalau ada orang minta doa, Ustaz Somad, doakan anak saya supaya soleh. Selalu saya doakan, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, berkat salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Jadikanlah anak bapak ibu ini soleh dan solehah. Ustaz Somad, saya belum nikah Ustaz. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Berkat salawat kepada Nabi Muhammad. Mudahkanlah jodoh anak gadis, anak lajang ini ya Allah. Ustaz Somad, saya belum juga punya anak. Berapa umurmu? Sudah 40 tahun. Kenapa kau belum punya anak? Belum nikah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, kawan ini sudah mau dekat bulan puasa, belum juga nikah. Nanti siapa yang membangunkan dia sahur? Jangan-jangan bangunnya pakai mercun. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Berkat selawat kepada Nabi Muhammad, maka mudahkanlah jodohnya, dapatnya bini yang soleha, dapatnya pula anak yang baik-baik, menjadi penghafal Al-Quran. Apakah diterima doa orang kalau tidak pakai selawat? Tidak diterima. Tapi doa subuh tadi, Sami Allahu liman hamidah, Allahumma hdina fi man hadait, wa afina fi man afait, wa tawallana fi man tawallait, wa barik lana fi ma a'tait. Mana salawatnya?
selawatnya bukan di pangkal tapi di fa innaka taqdi wa la yaqdu alaik wa innahu la yadhillu man walayt wa la ya'ishu man adait tabarak rabbana wa ta'ala falakal hamdu ala ma qadait nastaghfiruka wa natubu ilaik wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Orang Gunung Tua salat subuh pakai kunut? Yang pakai kunut sah, yang tak pakai kunut sah. Jangan berkelahi gara-gara itu. Yang masalah yang tak sembahyang subuh. Jangan gara-gara ini, aku tak setuju aku dengan dia ini. Kenapa dia pakai kunut? Aku benci sama dia ini. Kenapa dia tak pakai kunut? Akhirnya antara yang berkunut dengan yang tak berkunut berkelahi, yang ketawa, yang tak salat subuh. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka inti daripada segala doa terkatung-katung tak sampai naik ke langit gara-gara tidak ada sholawat. Sholawat macam-macam. Orang kita sholawat pakai lagu Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Macam-macam sholawat. Ada pula yang tak mau pakai lagu. Tak boleh pakai lagu. Jangan pakai lagu-lagu. Jadi gimana kau sholawat tak pakai lagu? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Mau pakai lagu baik, mau tak pakai lagu baik. Yang pakai lagu silakan, lembut hatinya. Yang tak pakai lagu mantap, ngusir hantu, ngusir setan. Ada orang kerasukan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa balasan bagi orang yang bersolawat? Man shalla alayya salatan, siapa yang bersolawat satu kali. Siapa yang bersolawat satu kali. Ustaz, satu kali kenapa jadinya 5? Nanti digunakan orang masalah politik, saya tak mau. Siapa yang bersolawat satu kali, sallallahu alaihi biha asyra, Allah balas 10 kebaikan. Mudah-mudahan diturunkan Allah 10 kebaikan ke padang lawas hutan. Wa hutan anhu asyara sayiat, dihapuskan 10 dosa silap dan kesalahan. Amin. Wa rufi'at lahu asyara darajat, dinaikkan 10 tingkatan darajat kemuliaan. Makanya banyak-banyak selawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Mau berangkat kerja pagi pakai sepeda motor, bangga kita menengok anak-anak muda di padang lawas berselawat dia. Allahumma sholli padang lawas utara. Allahumma sholli Muhammad. Makin laju kencang, makin kencang. Janganlah sampai tak jelas makharijul hurufnya. Betul? Jelaskan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Apa arti sayyidina? Sayyidina pemimpin kami. Yang tak pakai sayyidina boleh, tapi tak beradab. Belum pernah protokol manggil saya. Berikut ini mari kita dengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Somad. Tengoklah, dibuat orang di situ, Haji Toguan Harahap, Haji Harun Mustafa Nasution, Haji Gus Irawan. Tapi pas Abdul Somad ditambahkan mereka Al-Mukarram. Al-Mukarram dimuliakan. Yang masih hidup Al-Mukarram, yang sudah mati Almarhum. Almarhum Abdul Somad. Almarhum artinya yang dirahmati, dilapangkan kuburnya, dimuliakan Allah waktu hidup. Saya banyak-banyak bersolawat. Siapa yang bersolawat dinaikkan Allah 10 derajat. Siapa yang tak percaya, siapa di antara bapak ibu yang tidak percaya bahwa bersolawat dinaikkan derajatnya? Ini buktinya. Naik derajat saya tinggi kan? Ini sekarang ini tak ada yang lebih tinggi daripada saya. Wadah, orang di atas. Orang BRI lebih tinggi derajatnya dari saya. Mantap. Mudah-mudahan orang BRI itu berselawat juga. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bapaknya bersolawat, ibunya bersolawat, lahirlah generasi-generasi padang lawas utara, lahirlah orang Gunung Tua yang bersolawat sehingga menjadi orang yang paling dicintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Apakah mungkin kita masuk surga karena sholat subuh kita yang 2 rakaat? Apakah mungkin kita masuk surga karena sedekah kita yang lewat di kotak wakaf 2000 perak?
mau masuk surga 2000, parkir aja udah 2500 sekarang. Kita masuk surga karena syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Maka banyak-banyak bersolawat. Doa tidak kabul kalau tidak bersolawat. Khutbah Jumat tidak sah kalau tidak bersolawat. Salat tidak sah kalau tidak bersolawat. Orang paling dekat dengan Nabi di surga nanti adalah orang yang paling banyak bersolawat. Orang yang paling diridhoi Allah, lahir anak-anak dalam kandungan yang tenang karena ibunya banyak bersolawat. Orang Padang Lawas Utara dibawakan solawatnya ke makam Nabi di Madinah karena rajin bersolawat. Orang yang banyak dosa diampunkan 10 dosanya karena bersolawat. Orang yang banyak buat baik diangkat 10 derajatnya karena bersolawat. Orang apalagi? Pokoknya banyak lah. Payah kami mengingatnya Pak Ustaz. Jangankan Bapak Ibu, saya yang menceramahkan aja tak ingat. Tapi alhamdulillah ada yang mengingatkan kita sekarang. Memandang saya ke kanan diingatkan oleh Sony. Kamera Sony. Memandang saya ke depan diingatkan oleh kamera satu lagi. Memandang saya ke kiri ada 3 kamera. Entah punya panitia, entah punya siapa ini. Tapi yang jelas orang Padang Lawas Utara nih kaya-kaya. Dari mana Ustaz tahu dia kaya? Kameranya 3. Kanan, tengah, kiri. Kemana aja saya memandang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 3 kameranya. Kadang di tempat lain kita ceramah kamera tunggal 1 aja. Dipesan sama kameramen, Ustadz nanti kalau ceramah jangan belok kiri ke kanan, tengah aja ya. Oh selagi ini aja semua jemaah sekalian. Oh tapi sini tidak, ada kanan, ada kiri, ada. Tapi saya ragu juga yang mana yang hidup ini. Hidup 3-3. Mantap, mainkan. Emang hebat orang Padang Lawas Utara. Mana buktinya orang Padang Lawas Utara kaya-kaya? Tengok tendanya. Tenda. Tendanya main di pinggir-pinggir aja. Akan datang kalau membuat tenda, buatlah yang paling depan ini tenda. Karena mereka yang duluan datang. Iya kan? Tapi tak apa-apa, baru pertama kali Abdul Somad datang ke Padang Lawas Utara. Untuk yang kedua, 3 kali nanti di depan ini tenda. Sehingga yang duluan datang dia yang dapat tenda. Ini yang paling belakangan datang itu juga dapat. Tidak, ibu-ibu sana pun duluan juga datang. Insya Allah yang kena panas ini dapat pahala 2. Yang di bawah tenda dapat pahala 1, bagi 2 sama tukang tenda. Masya Allah, tabarakallah. Yang pertama ikut Nabi Muhammad adalah banyak-banyak bersolawat. Yang kedua, bahwa orang Padang Lawas Utara yang kaya-kaya, yang duitnya banyak, yang sound systemnya mantap, sebesar kulkas sound system. Bukan tanggung-tanggung, pagar besi keliling. Di tempat lain kadang kita ceramah dibuatlah pagar bambu, diikat pakai tali plastik, 2 kali dorong tumbang. Tapi di Padang Lawas Utara besi keliling. Masya Allah, besi ini untuk menjaga dari serangan emak-emak garis keras. Bayangkan kalau emak-emak sebanyak ini mendorong besi ini, mau bersalaman sama Ustadz Somad, berat mereka rata-rata 60, 70, 80. Ustadz yang mau disalami ini 49. Patahan tulang-tulang Ustadz. Akhirnya aman damai. Yang kedua yang ingin saya sampaikan, bahwa orang Padang Lawas Utara kaya-kaya, maka dia mesti bersodako. Solawat juga lagi. Kalau udah cerita lain dia solawat. Sodako. Tadi obrolan kami berbisik-bisik dengan Abang Da Haji Gus Irawan. Apa kata beliau? Ustadz Somad, kita orang yang sholat, betul? Kita orang yang pengajian, betul? Kita orang yang puasa sunat Senin Kamis, betul? Tapi air minum kita beli dari orang lain. Kita mau air minum kita diambil dari tanah kita, botolnya kita jual di masjid, di pengajian kita, sehingga hasil penjualan air itu akan kita pakai untuk zakat, wakaf, infak, sedekah, bangun masjid dan menyekolahkan anak yatim. Setuju? Inilah yang sedang digagas oleh Abang Haji Gus Irawan. Sedot air dari dalam. Ternyata air kita ini mata air dari
bumi Tapanuli Selatan, dari bumi Padang Sedempuan, dari Padang Lawas Utara, dari Paluta, dari Palas. Ini air di bawah ini luar biasa. Yang di bawah luar biasa, yang di atas biasa di luar. Maka air ini masuk ke botol, produksi kita, sebar ke masjid, ke surau langgar dan musola, pengajian-pengajian. Maka hasilnya sekian persen, berdirilah masjid yang megah dan besar. Hasil keuntungan, karena tidak ada orang di dunia ini yang tidak minum air. Betul? Kira-kira yang saya sampaikan ini salah apa betul? Apa nih Abdul Somad ini? Melarang orang beli air ke tempat orang lain. Saya sedang mengingatkan saudara saya, umat Nabi Muhammad, supaya ekonominya bangkit, bukan bangkai. Orang Padang Lawas Utara yang kaya-kaya tidak akan mungkin bisa disogok dengan duit 200.000. Betul? Kalau ada orang yang nyogok orang Padang Lawas Utara, ini 200.000, ini beras, ini gula, ini minyak, pilih aku. Ada yang mau ngambil? Gawat, sangka udah kaya tak mau lagi ngambil. Orang Padang Lawas Utara yang duitnya banyak, yang kaya-kaya, yang sawitnya lebar, yang kebun kelapanya luas, yang kebun karetnya sejauh mata mandang. Tiba-tiba ada orang ngasih amplop 200.000, tolong kau pilih aku. Mau juga orang Padang Lawas Utara mengambil itu? Kalau saya ambil. Kalau saya ambil, tapi orangnya tak saya pilih. Sekarang saya tanya lagi, kalau ada orang Padang Lawas Utara yang dikasih duit 200.000, 100.000, mau dia ngambil? Oh. Tadi katanya tidak, sekarang katanya mau. Memang rupanya orang kalau kena panas ini berkunang-kunang ya. Terserahlah Pak Ustadz, tak tanuk lagi. Yang penting asal cepat aja, iya, tidak. Kalau saya ambil duitnya, tak saya coblos orangnya. Bapak Ibu gimana? Ambil duitnya, ambil berasnya, ambil sembakonya, ambil nasi bungkusnya, jangan pilih orangnya. Setuju? Ambil duitnya, ambil amplopnya, ambil berasnya, serahkan ke panti asuhan anak yatim. Setuju? Tak sama suaranya macam pertama tadi. Pertama tadi, ambil duitnya, jangan pilih orangnya. Setuju? Ambil uangnya, serahkan ke anak yatim. Setuju? Besok tanggal 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 8 hari ini Bapak Ibu percayalah akan banyak orang yang bersodako. Pelit, kikir, bakhil, kedekut. Tapi 5 tahun sekali rajin dia bersedekah. Yang ketangkap KPK kemarin 8 miliar. 8 miliar itu kalau kita belikan cendol, berenang kita ramai-ramai. Bayangkan berenang dalam cendol. Menyelam sambil minum. Menyelam sambil minum cendol lah. 8 miliar duit haram. Jangan bawa pulang ke rumah. Ambil duit 200.000, dapat 200.000 kau terima, 5 tahun kau menerima akibat pengkhianat demokrasi. Kita tinggal bukan lagi di kerajaan Mandailing, bukan lagi di kerajaan Tapanuli, tapi kita tinggal di negara demokrasi, negara kesatuan Republik Indonesia. Mereka yang menggunakan money politik adalah pengkhianat demokrasi, pengkhianat negara kesatuan Republik Indonesia. Orang Padang Lawas Utara, orang Gunung Tua adalah paling cinta negara kesatuan Republik Indonesia. Betul? Mana buktinya? Tugunya 17 Agustus 1945. Bukan tanggung. Di tempat lain orang tugunya gambar anak gadis tak pakai baju. Tempat lain tugunya gambar binatang, gambar kuda, gambar ayam. Tapi di Padang Lawas Utara mereka cinta Indonesia, maka dibuat tugunya 17 Agustus 1945. Bukan tanggung. Kenapa tidak ada tugu gambar binatang di Padang Lawas? Kenapa tidak ada tugu gambar hewan, gambar patung? Karena mereka cinta Islam. Mereka tahu ajaran Nabi Muhammad. Kalau ada patung, maka malaikat tidak masuk. Di rumah kalau ada patung, malaikat tak masuk. Tapi yang tak masuk itu malaikat rahmat, malaikat maut.
Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tengoklah kaya-kayanya orang Padang Lawas Utara. Kamera tadi saya katakan, kamera kanan, kamera kiri, kamera, rupanya ada pula kamera. Masya Allah. Itu kalau dibuatkannya video mantap. Rupanya selesai acara datang yang punya drone. Mohon maaf Ustadz, kameranya mati. Kenapa kau buat tadi di atas? Gaya-gaya aja. Yang mau menengok hasil ceramah pagi ini di Padang Lawas Utara, di Gunung Tua, jangan lupa lihat di www.youtube.com. Kalian tinggal tulis saja di situ, tulis Abdul Somad Padang Lawas Utara Paluta Enter. Langsung nampak acara pengajian kita pagi ini dengan tenda yang berwarna hijau dan pink. Hijau laki-laki semua, pink perempuan semua. Siapa laki-laki yang ke sana? Waspadalah. Apakah kalian laki-laki? Ya. Apakah kalian perempuan? Ya. Kau laki-laki kenapa ke sana? Eke sebenarnya perempuan, cuman terjebak di tubuh laki-laki. Ada itu di Padang Lawas Utara? Ada. Kalau ada kalian bawa ke tepi sungai. Ke tepi sungai, senggolkan. Orang Padang Lawas Utara punya tanah sejauh mata memandang, setinggi bukit, tanam tanaman dia tanam. Dia tidak mau memakan hasil yang haram. Lebih baik tangannya kasar menggali tanah, tapi halal karena hasil kerja tangannya sendiri. Betul? Dari hasil yang halal itulah dia bisa menyekolahkan anaknya S1, S2, S3, S teler, S cendol, S Bandung. Dari hasil kerja yang halal itulah maka lahir anak-anak yang istiqomah, anak-anak yang kalau kita mati nanti mereka akan mendoakan kita, Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kenapa anak-anakmu berdoa? Karena anakmu kau kasih makan halal, kau sekolahkan di mana? Di tempat keluarga besar Tuan Haji Harun Mustafa, anak dari Tuan Abdullah Mustafa, cucu dari Syekh Mustafa Hussein, pendiri Mustafawiyah Purba Baru. Sekolahnya baik, tuan gurunya baik, satu dari wali Allah, dan dikasih makanan yang halal. Duit haram 200.000 duit haram. Kita tak bisa melihat dia haram atau halal karena warnanya yang halal merah, yang haram hitam. Tak tahu kita halal haram haram halal. Kadang orang dibilang ini halal apa haram? Haram. Kalau ku tambah 500 halal. Saya tak mau nanti ada telepon dari Padang Lawas Utara. Assalamualaikum Ustaz Somad. Waalaikumsalam. Betul nih Ustaz Somad? Betul. Kenapa suaranya gini? Pulsa mau habis. Ini ada orang ngasih duit kami 17 April pagi supaya ngajak mencucuk mencoblos dia. Berapa kau dikasihnya? 200.000. Haram. Ada yang 2 juta Pak Ustaz? Haram. Sekali haram tetap haram. Sedikit haram banyak tetap haram. Kalau kami bagi 2 sama Ustaz, boleh. Kalau ada Ustaz yang ngomong gini, Ustaz hantu, Ustaz setan itu. Kasar sekali Ustaz. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tengoklah kaya-kayanya orang Padang Lawas Utara. Payungnya beraneka ragam, merah, hijau, kuning, kelabu. Ada pula hadiah payung dari Bumi Putra. Ustaz ini tajam matanya ya. Saya kalau nengok payung-payung hadiah itu tajam mata saya. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka yang pertama tadi bersolawat, yang kedua ini saya ingin mengingatkan kita supaya sodakoh. Ya masih solawat juga lagi, solawat, sodakoh. Balai nikah. Itu dari sini balai nikah. Tengoklah kasihan anak lajang-lajang kita, udah 40 tahun belum juga begini. Asal nengok anak gadis lewat menitik dia. Kalau memang kau kaya, kalau memang kau banyak duit, panggil anak muda. Anak muda, sini. Kenapa kau belum nikah? Sebenarnya aku mau nikah Pak, duit tak ada. Ini ku kasih kau modal. Nih, nikah. Nanti punya anak 1 baru kau balik kan. Mantap. Buatkan kotak nikah masal. Setuju? Yang setuju belum nikah ini nampak. Buat nikah masal rame-rame ke sana. Aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar sebentuk cincin emas dan kitab suci Al-Quran tak pernah dibuka sampai mati. Tunai.
Mudah-mudahan yang lajang-lajang, yang ganteng-ganteng dijumpakan Allah dengan yang gadis-gadis yang cantik-cantik, yang soleh-soleh. Yang bilang amin yang belum nikah. Ini kumis sudah bercabang udah. Ada pula saya tengok dari jauh yang pakai topi UAS. Ujian akhir semester. Ustadz Abdul Somad, Masya Allah. Ada pula yang bertopi La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ada pula yang pakai topi FPI. Apapun topimu, apapun pecimu, yang penting isinya adalah makanan yang makan sepiring nasi berubah menjadi setetes darah. Setetes darah naik masuk ke dalam jantung, berdegup. Fungsi jantung menyemburkan darah naik ke otak. Jantung sebelah kiri. Kalau mikrofon yang mahal-mahal itu bisa kedengaran suara jantung. Ada kedengaran? Nampaknya murah nih. Terasa tuh, coba pegang dada sebelah kiri. Terasa tuh. Yang dipegang dada kita, jangan dada kawan. Kalau orangnya hatinya tenang, karena banyak bersolawat. Orang yang hatinya tenang karena banyak bersolawat, maka jantungnya sehat. Tapi kalau orang yang banyak utang, apa tidak susah? Semua di rumah itu hutang. Dispenser hutang, panci hutang, kompor hutang, Honda motor, sepeda motor hutang, rumah hutang. Satu-satunya yang lunas bini. Itu pun kenapa Kuam bilang bini kau tak boleh kredit. Kalau sampailah ada ustadz yang bilang bini boleh kredit, aku terima nikahnya dengan sebetul cincin emas kredit. Manggil nama bini pun, hai kredit. Ibu kalau ketawa tahan-tahan, karena kadang ditahan terlepas atas, terlepas juga ke bawah. Maklumlah karet-karet tua tak tertahan lagi. Saudara yang dimuliakan Allah SWT, ini suasana panas. Nanti kalau saya serius-serius sekali, bapak ibu stres pula. Tiba-tiba saya ceramah, jemaah sekalian, siapa yang ceramah neraka, bertonton neraka, bertonton neraka. Wah, Ustadz ini udahlah panas neraka buat cerita. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, sepiring nasi menjadi setetes darah masuk ke dalam jantung, datang jantung disemprotkannya, naik ke otak, akhirnya setetes darah haram, dari sepiring lontong haram, dari sepiring nasi haram, dari sepiring gulai haram, naik darah haram masuk ke otak, akhirnya otak anak kita menjadi otak haram. Tertulis di keningnya haram. Heran aku saat anak ini kumasukkan ke pesantren, lari, kusekolahkan ke agama, lari, tidak pernah menangkap otaknya dengan pelajaran agama. Kenapa? Bukan salah ibu mengandung, tapi salah bapak yang punya burung. Salah bapak yang mencarikan makanan yang haram. Oh, bapak-bapak, kalian kepala rumah tangga, ibunya dibayangkan ketawa terus. Oi bapak-bapak, kita udah cerita, kita udah berubah ini udah. Tadi solawat, sekarang hai bapak-bapak, kalau kau beri belanja istrimu, itu juga terhitung sodako. Kalau kau sekolahkan anakmu, itu juga terhitung sodako. Oleh sebab itu bapak-bapak jangan pelit-pelit ngasih belanja ke istri. Setuju ibu? Saya hanya memancing mereka saja pak. Ternyata itulah luapan mereka selama ini. Setuju? Bapak-bapak yang punya duit banyak, bapak-bapak yang sekarang PNS, bapak-bapak yang sekarang pegawai, bapak-bapak sekarang punya sawit lebar, sekarang duitmu banyak, tapi sampai masanya kau akan tua, stroke, stres, siapa yang akan menyuap engkau waktu sakit nanti? Mereka nih yang akan menyuap, iya kan bu? Kalau mereka baik, mereka kasih nafkah, mereka kasih belanja, mereka sekolahkan anak, tentu ibu nanti akan menyuapkannya dengan baik. Abang makan, makannya bang, ini bubur bang. Tapi kalau mereka pelit, mereka bakhil, mereka kedekut, mereka kikir, mereka tak peduli belanja, mereka tak sekolahkan anak, ibu kasih mereka nasi yang kalau dijatuhkan ke aluminium kenting. Makan. Duduk tuh kesehat sombong, sekarang makan. Iya kan bu?
Saya tadi berharap Bapak supaya waktu saya tanya, iya kan Bu? Tidak. Tapi ternyata waktu saya pancing, iya kan Bu? Hati-hati kalian Pak. Aku datang pulang ngeri sekarang. Sebetulnya ibu ini baik-baik semua. Kalau tak baik, takkan mungkin dia mau datang ceramah pagi-pagi panas terik. Bukan ada pembagian sembako, ada. Bukan ada pembagian surat tanah, ada. Bukan ada pembagian kartu, ada. Mereka ini datang karena la ilaha illallah. Ada kalian dapat manfaat dari Abdul Somad? Ada. Bukan artis Abdul Somad itu. Kalau artis ialah bisa foto. Tapi yang dimuliakan Allah, mereka datang semuanya karena Bismillahi tawakkaltu ala Allah, la haula. Yang satu berangkat dari rumah, Bismillahi tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Marah dia sama lakinya. Bang, pergi kita dengar pengajian Ustaz Somad, kau aja lah pergi. Aku tak mau. Pulak balik, asal aku balik dari kerja, aku tengok kau di kamar nonton dia aja. Muak sampai habis 4 giga gara-gara dia. Pergi kau sana. Tapi ada pula ibu-ibu yang sambil pergi karena suaminya baik. Abang pergi, Adinda, apa yang tidak untuk kau buah hati belayan jiwa. Maka dia pun sebelum pergi suaranya lembut. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Pegangannya 120 kilo. Padahal kecepatannya 70. Begitulah mesranya orang Gunung Tua. Begitulah hebatnya orang Padang Lawas Utara. Yang pertama bersolawat, yang kedua yang ketiga masih juga. Sholat. Nanti kalau ada yang nanya, siapa yang ceramah di Padang Lawas Utara Gunung Tua tadi? Abdul Somad. Berapa isi ceramahnya? 3. Sholawat, sodakoh, sholat. Yang ceramah, Somad. Mudah ingatnya kan? Insya Allah jamaahnya cerdas, mudah nangkap ceramah saya. Makanya kalau ada orang mengatakan Somad itu ceramahnya jelimat surit, bebelit-belit, otak dia sungsang. Makanya kalau ada orang ngomong gitu nanti, Somad itu nggak jelas orangnya. Diam aja, bawa dia, antukan kepala yang kecil. Pas ke angka 45, 17 Agustus 45. Aku kau tahu, gimana? Udah lurus. Sadis sekali Ustaz ini. Enggak, saya tak sadis, cuman cerita aja. Sholawat sudah, sedekah yang terakhir, yang ketiga walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembayang apa gunanya? Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembayang apa gunanya? Ibu-ibu suaminya semua sholat, bilang aja sholat. Walaupun lagi tak sembahyang, sholat. Karena ucapan itu adalah doa. Ya Allah, kalau masih ada suami ibu-ibu yang tak sholat, maka gerakkan hatinya, bukakan pintu hidayah supaya dia sholat balik dari sini ya Allah. Kalau sudah kami doakan tak juga sholat, supaya tenggelamkan dia ya Allah. Jangan diaminkan. Ibu aminkan. Emangnya ibu sudah siap jadi anggota IGGI? Tahu IGGI? Ikatan Janda-Janda Internasional. Siap Bapak menyelamatkan janda-janda nih? Tidak Ustaz pula janda lisu Ustaz kasih kamu gitu. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, innama huwa jannatuki wa naruki. Suamimu bisa jadi surgamu, suamimu bisa jadi nerakamu. Hai suami yang gagah perkasa, bukanlah suami yang tegap berotot. Dulu saya termasuk yang minder, letoy lesu loyo kalau nengok ada orang tegap. Dulu asal nampak saya ada orang tegap berotot. Tapi ternyata setelah saya tonton di TV, rupanya yang tegap-tegap itu di mana stadion? Sana. Tempat senam kebugaran laki-laki tegap dipredel oleh polisi, ternyata tempat pesta homoseksual. Tapi bukan berarti saya bilang yang tegap-tegap ini homo, tidak. Kalian tegap, gagah, perkasa. Lebih baik kurus, kecil, anak 10. Iya kan? Orang sekarang tegap, berotot, bergizi, anak berapa? 1. Ustadz nyindir ya? Enggak, anak saya 1.
Ada orang kucuk terus anak 10. Kok banyak anak? Aku Ustaz pulang ke rumah bersin aja aku hamil istri gue. Hamil. Oh biasa. Sholat. Kau tahu ibu tuh membayangkan bersin suaminya hamil. Ya Allah, anak-anak lajang di Padang Lawas Utara Gunung Tua yang sudah rajin sholat ini, mudah-mudahan pertemukan dia dengan yang gadis yang rajin pula sholat ya Allah. Ibu, oh ibu yang soleha, carilah menantu yang sholat, yang soleh betul, karena semua yang soleh pasti sholat, dan orang yang sholat itu pasti soleh, dan orang yang soleh dan sholat itu adalah somat. Nah makanya nanti Bu kalau menengok calon menantu jangan kau tengok karena mobilnya besar. Apa mobil dia tadi? Alfa. Bulan muka berubah menjadi Al-Fatihah. Tapi tengoklah karena dia sholat. Datang suami dibuka pintu, buka gorden, bang jangan buka dulu, kita intip dulu apa mobilnya. Wah, LC. Apa LC? Land Cruiser. Silakan masuk. Apa dia? Naik CB 100. Tutup itu kunci. Assalamualaikum. Nggak ada orang. Mesin penjawab tidak ada orang. Tapi begitu ditengok mobil, inilah dia bang. Inilah yang nampakku dalam istikharah cinta malam tadi. Dibukakan pintu, dikasih makan, kasih minum. Kapan saya bisa menikah? Malam nanti datang kami nikahkan. Kata suaminya, jangan cepat itu Adinda, kita telusuri dulu, kita adakan fit and proper test dulu. Tak ada tes, langsung kita terima saja. Malam pun dinikahkanlah. Aku nikahkan engkau dengan anakku karena mobil kau yang mewah cantik, fisik untuk tunai. Seminggu setelah itu anak pun pulang membawa tisu sebesar amplop. Ya Allah, kenapa kau menangis ayah? Kenapa kau menangis Oma? Kenapa? Renta. Nasi sudah jadi tai ayam. Anak menikah dengan penipu, ibu masih cerita bubur juga lagi. Nasi sudah jadi, kalau bubur masih bisa kita potong-potongkan daun seledri, daun sop, kasih bawang goreng, makan yummy. Ini tai ayam. Jaga kehormatan anak-anak gadis kita. Akhirnya karena malu dipertahankan juga. Ustaz Somad, dulu kusangka kalau menikah sama dia enak. Dulu kusangka kalau nikah sama dia enak. Dulu kusangka kalau nikah sama dia nyaman. Tapi ternyata Pak Ustaz tak tahu rasanya macam mana. Macam mana rasanya? Macam tidur sama babi hutan. Ya Allah, doaku ya Allah, anak gadis ini dapatlah suami yang sholat. Betapa indahnya wahai anak-anak gadis. Ketika nanti kalian bangun di tengah malam, inilah anak-anak lajang yang membangunkan. Diambilnya air, dipercikkannya ke wajah kalian. Bangun! Nah, itu kalau yang generasi dulu. Kalau yang sekarang dibelikannya pistol air, tembaknya. Kenapa abang bangunkan? Untuk sholat tahajud Adinda. Apa judul kita malam ini? Di bawah mihrab cinta. So sweet. Dibentangkannya sajadah, usolli sunnatat tahajud rakaataini imaman lillahi ta'ala. Mereka pun sholat berjamaah. Lahirlah anak-anak yang sholat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, inilah harapan kita ke depan. Isra Mi'raj, inti daripada Isra Mi'raj adalah Inna awwala ma yu'asabu bihil amdu yaumal qiyamah. Yang pertama kali dihisab, yang pertama kali dihitung, yang pertama kali dikira di padang mahsyar nanti bukan puasa sunat, bukan zakat, bukan haji. Bolak-balik kau ke Makkah haji setahun 2 kali, tak ada gunanya. Yang pertama kali adalah sholat. Jangan sampai RT tak sholat. Siapa yang tidak sholat, maka dia kesetanan. Kalau satu kampung itu tidak sholat, satu kampung kesetanan. RT kesetanan, RW kesetanan, Kades kesetanan, Kadus kesetanan, Bupati kesetanan, Gubernur kesetanan. Nah, udah sampai itu aja. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi Padang Lawas Utara, Gunung Tua adalah negeri yang benar-benar rajin melaksanakan sholat. Amin. Jangankan ke masjid yang pakai atap, jangankan ke masjid yang pakai AC, jangankan ke masjid yang tenang,
di tengah lapang yang tak beratap, yang tak bertenda saja ramai datang, apalagi ke masjid. Kalau tak percaya tengok subuh besok. Laki-laki yang soleh solatnya di masjid, laki-laki yang solat di rumah laki-laki solehah. Ibu pulang dari sini pergi ke pasar Gunung Tua, belikan telekung, bungkus pakai koran, buat disampul, hadiah dari Ustadz Somad untuk suami solehah. Pulang ke rumah nanti kasih, bang, ini ada titipan Ustadz Somad. Kenal dia sama aku? Itu kata dia tadi. Bukanya, apa laga ini? Pejamlah mata bang. Buka ya, iya. Surprise, nah, buka. Wow. Kenapa dikasihnya telekung? Karena abang sembayang di rumah. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya ke masjid. Betul? Ramaikan masjid kita, ramaikan masjid. Di Gunung Tua banyak masjid. Jangan sampai tidak sholat berjamaah. Imamnya, muazzinnya, kita berikan support, kita berikan bantuan. Dari maghrib ke isya masih ada lagi mengaji di masjid. Alhamdulillah. Pemencetan tombol oleh Bupati, maghrib mengaji, pencet tombol. Habis baterai. Alhamdulillah. Maghribnya yang mengaji, anak-anak tak ada mengaji. Kenapa anak-anak tak mengaji? Parabola. Kenapa anak-anak tak mengaji? Internet. Kenapa anak-anak tak mengaji? War. Bisa ibu mengontrol anak-anak di warnet? Mana bisa? Saya pun tak bisa mengontrol. Tak mungkin saya masuk ke warnet, ceramah saya di warnet. Ya ayuhal warnet. Warnet hanya boleh buka dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Pakai baju seragam, tak boleh masuk warnet. Setuju? Siapa yang bisa membuat perda ini? DPR. Siapa yang milih DPR? Nih orang yang ramai ini. Maka pilihlah wakil rakyat yang mementingkan pendidikan anak kita. Setuju? Pilihlah wakil rakyat yang peduli pada otak anak kita. Setuju? Kalau orang baik ini tidak memilih, kalau orang baik ini golput, jangan heran kalau naik anggota DPR pecandu narkoba, sabu-sabu pakai lem kambing. Karena yang memilihnya adalah orang-orang pemabuk dan sakau. Betul? Maka jangan sampai golput tanggal 17 April. Ini Abdul Somad ini kami datangkan mau dengar ceramah Isra Mi'raj. Kenapa isinya pula begini? Jangan-jangan Abdul Somad ini caleg ini. Saya bukan caleg. Foto saya tak ada manjat pokok kayu. Jangan Abdul Somad ini jurkam ini. Jangan-jangan tim sukses ini. Untuk apa saya jadi jurkam tim ses? Jadi wapres saja saya tak mau. Abdul Somad penceramah umum, tidak terikat dengan apapun. Abdul Somad hanya ingin supaya suara umat Islam yang ramai ini dipilihlah wakil-wakil yang amanah, bukan pengkhianat, pendusta, pembohong yang merusak negara kesatuan Republik Indonesia. Apakah tadi saya mulai ceramah jam 9:15, sekarang jam 10:15, 60 menit sudah kita bersama, tapi saya rasanya baru sekejap saja. Tak tahu saya Bapak Ibu entah kepanasan entah gimana. Jawaban saya inginkan bukan itu. Maksudnya tadi waktu saya ngomong, saya merasa 60 menit ini tak terasa. Maksudnya Bapak ngomong, udahlah Pak Ustaz, kami mau balik. Masya Allah, tabarakallah. Ya Allah, berikanlah kekuatan iman istiqomah kepada jamaah yang hadir ini ya Allah. Begitulah kuatnya semangat mereka. Ada yang datang menyewa kol diesel, datang dari jauh. Ada yang pakai angkot, pakai biaya sendiri, pakai duit sendiri. Mungkin mereka puasa Senin Kamis untuk menabung. Masya Allah, buih-buih. Saya khawatir, oh dari anak-anak. Saya sangka dari mulut saya saking lamanya ceramah. Masya Allah, tabarakallah, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Jangan lupa isi ceramah Ustaz Somad. Yang pertama sholawat, yang kedua sodakoh, yang ketiga sholat. 3 ini dipegang, insya Allah kuatlah kita, istiqomahlah kita, dan mati dalam keadaan husnul.
Selesai dari Gunung Tua, Ustaz Somad akan melanjutkan ke Sibuhuan. Dari Sibuhuan akan kembali melalui Dalu-Dalu, Pasir Pengarayan, dan pulang ke Pekanbaru. Kita berpisah tapi tak pernah bercerai, karena badan kita yang jauh tapi hati kita tetap dekat dan bersama. Setiap selesai sholat jangan lupa doakan Ustaz Somad mati dalam keadaan husnul khatimah. Jangan sekarang. Saya tahu ini panas, tapi janganlah kalian doakan aku cepat mati. Kalaupun mau mati, biarlah mati tanggal 18 April, betul? Sempat nampak kita quick count tuh nanti maunya. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Selawat 3 kali. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna natawassalu ilaika bijahi nabiyyika Muhammad. Kami memohon kepada Engkau ya Allah dengan kemuliaan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, antu yassir lana umurana, mudahkan segala urusan kami. Umuran dunia wal akhirah, baik umuran dunia, urusan dunia maupun urusan akhirat. Antu farrij kurubana, lepaskan kami dari segala kesulitan. Antaftah lana futuhal arifin, bukakan pintu anak-anak kami belajar supaya mudah menghafal Al-Quran. Wa antu yasir lana ma madha, segala yang lalu-lalu supaya ampunkan silap salah dosa kami ya Allah. Allahumma anzilir rahmata wassalamata wal barakata ala hadhil jamaah, turunkan keselamatan, kerahmatan, keberkahan kepada seluruh jamaah yang hadir di Gunung Tua ini ya Allah. Allah marzuqna imaman adila, berikan kami wakil-wakil rakyat, pemimpin-pemimpin yang adil-adil dan amanah. La tusallin alaina bidzunubina man la yakhafuka wa la yarhamuna, jangan sampai pengkhianat, pembohong, pendusta menjadi wakil kami dan menjadi pemimpin kami di masa akan datang ya Allah. Allahumma dafa'anal ghala wal waba wal fasa wal riba wal zina wal munkar, selamatkan Padang Lawas Utara dari segala malapetaka, bencana, riba, zina, narkoba, LGBT, perbuatan keji dan munkar. Allahumma ja'al abna'ana wa banatana min hufazil Qur'an wal hafizat, jadikan anak-anak kami menjadi para penghafal Quran ya Allah. Minal mujahidina fi sabilika bi amwalihim wa anfusihim, jadikan mereka pejuang menolong agamamu dengan harta dan nyawa mereka ya Allah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din, selamatkan kami dalam agama, berpegang sampai mati dalam ahlus sunnah wal jamaah. Wa afiatan fil jasad, sehatkan badan kami supaya kami bisa mencari rezeki yang halal, supaya kami bisa berinfak, berzakat dan bersedekah. Wa ziyadatan fil ilmi, tambahkan ilmu kami supaya amal kami benar menurut Quran dan sunnah. Wa barakatan fil rizqi, berikan kami rezeki yang halal supaya kami bisa ke Baitullah haji dan umrah. Wa taubatan qablal maut, beri kami taubat sebelum mati. Wa rahmatan indal maut, berikan kami rahmat ketika mati. Wa maghfiratan ba'dal maut, berikan kami ampunan sesudah mati. Allahumma awin alaina fi sakaratil maut, ringankan kami nanti waktu sakaratul maut. Wan najata minan nar, selamatkan dari api neraka. Wal afwa indal hisab, maafkan kami ketika segala amal kami nanti dihisab. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la taqtim alaina bi su'il khatimah. Rabbana fil lana dzunubana, ampunkan dosa kami, wali abaina ayah kami, wali ummahatina emak kami, wali ajdadina datuk nenek moyang kami, wali asatizatina, wali masyayikhina, tuan-tuan guru kami, ustaz-ustaz kami, wali a'immatina shalihin, pemimpin-pemimpin kami yang saleh, wali man hadarana, semua yang hadir di majelis ini pulang dalam keadaan bersih dari dosa-dosa ya Allah. Waliman ghaba anna, yang tak dapat datang karena sakit, meleleh air mata mereka ingin datang mendengar pengajian ini, tapi karena tak bisa datang sakit, sembuhkan mereka secepatnya ya Allah. Allahumma ja'al akhir kalamina indan ti'ai ajalina, jadikan akhir kalam kami ketika ajal kami sampai, yang terakhir keluar dari mulut kami la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim.
pulang dengan tenang, jangan berdesak-desakan, jangan tinggalkan sampah, ambil tisu-tisu, botol-botol, kresek-kresek, plastik-plastik, jaga kebersihan, doakan saudara-saudara kita. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf segala kesilapan dan kekhilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.